Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, anak saya Selasa Wage 2, satu sukanya bekerja jualan, yang satu lulus sekolah langsung mondok, nggak langsung kerja. Ya ndak apa-apa ya. Orang itu punya karakter beda-beda ya, yang penting apa berada di jalannya gitu loh ya, punya jalan spiritual masing-masing gitu loh ya. Mondok ya punya jalan spiritual ya, bekerja dodolan ya punya jalan spiritual ya. Nah, misalnya anak Anda kerja kabeh ya ndak variasi ini gitu loh ya. Itulah variasi hidup itu seperti itu ya. Jadi didukung saja, didoakan saja supaya menjadi baik. Saudara ngakan ya, saya sering kali kalau sakit hati itu jadi kotor dan nyumpahin hal buruk terjadi dan akhirnya menyesal. Sebenarnya iya ya, ketika Anda katakanlah disakiti, ditolimi, terus Anda itu batin ya, ojo meneh ngumpat, batin sing elek langsung kejadian ya. Pernah ke Anda itu? Nah, saya ngomong semacam ini karena apa? Wis tahu gitu loh ya. Ya penyesalannya mulai sekarang loh. Lek tak eling-eling itu loh ya. Mending gak ketemu si dia gitu loh ya. Iya. Gara-gara saya sebab lan pati ini gitu loh ya. Loh ya. Sebab lan pati ini gara-gara saya gitu loh. Batin sing elek gitu. Langsung kejadian saat itu juga. Lah itu loh. Itu penyesalan saya. Di situ titik balik saya wis. Ya. Disakiti, didolimi wis menengahi saya gitu loh ya. Takut kejadian itu terjadi. Kenapa? Lebih berat menanggung beban rasa sakit itu, ya. Lebih berat menahan beban rasa sakit itu daripada melupakan rasa sakitnya. Itu yang terjadi. Ya, coba bayangkan. Kejadian yang saya alami itu tahun 97. Sekarang tahun 2024. Sudah berapa lama gitu loh, tahun 97. Sudah berapa lama gitu. Hampir 20 tahun loh teman-teman ya. Hampir 20 tahun kalau tidak salah. Ya, kejadian itu sampai sekarang gitu. Saya tidak bisa melupakan. Ya, melupakan rasa bersalahnya itu loh, saya tidak bisa. Ya. Nah itu. Makanya teman-teman Selasa Wage ya, ketika Anda katakanlah disakiti ya, ditolimi ya, bagaimana berusaha ngempet, itu bagian daripada tiragatmu. Berusaha ngempet ya, itu nanti ketika Anda bisa mengendalikan ya, energi batin Anda meningkat ya, hasilnya luar biasa daripada ketika Anda tidak bisa mengendalikan ya. Ujung-ujungnya seperti yang saya alami tadi ini, satu kali itu yang langsung ya, yang langsung seketika 30 menit dari rasa sakit itu ya. Ada lagi tahun 2000 itu 97 ya, itu 97 pertama. Yang terakhir yang kedua ya, ada ketiga kali. 97 itu ya sakit hati, tapi saya bisa meredam. Yang saya lakukan adalah mengobati rasa sakit itu. Butuh waktu kurang lebih 5 tahun teman-teman. Ya, rasa sakit itu butuh 5 tahun. Ya, 2 tahun itu kayak orang stres ya, depresi gitu ya. Ngalor ngidul tidak jelas gitu ya. Kondisi saat itu ekonomi saya jaya gitu. Ya. Uang itu wis gak regane ya, menurut saya waktu itu tidak ada harganya ya. Tahun 2007. Ya, itu penyesalan saya gini, saya kerja mati-matian, giliran saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, dia mengkhianati saya gitu ya. Dan semua keluarganya menghina saya. Waduh. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga plek ya. Yang saya lakukan adalah bagaimana berproses menyembuhkan diri. 2 tahun lontang-lantung ya. Jadi saya waktu itu kerja ya, audit cabang. Setiap ke cabang itu ya, gaji saya kan besar toh.
Anak-anak di cabang itu tak traktiri kabeh. Ayo mangan. Dek ini nak panganan sing enak tak traktiri. Itu jadi tidak ada hasilnya. Saya kerja tidak ada hasil selama 2 tahun itu. Wis tak traktiri kabeh wis ya. Dari Banyuwangi sana ya. Cabang Banyuwangi sampai Ngawi kurang lebih 58 cabang. Ya, itu setiap bulan. Ya, loh ya teman-teman. Jadi sampai saya ini dirindukan gitu loh ya sama teman-teman itu. Pak, kapan audit cabang saya? Sampai seperti itu. Ya, akhirnya saya masuk ya kuliah S2. Ya, jadi saya kuliah di S2. Ambil S2 itu dalam rangka supaya saya sibuk ya mengisi kekosongan waktu saya. Saya punya pikiran kalau waktu saya ini banyak kosongnya. Ya. Walaupun saya itu setiap hari audit 2 cabang. Dari pagi ya, jam 6 pagi ya sampai jam 9 malam. Itu saya merasa bahwasanya ono waktu kosong. Jam 10, 11, 12. Waktu 3 jam. Ini kadang muncul bayangan rasa sakit itu. Maka saya harus berpikir bagaimana rasa sakit ini tidak muncul lagi. Bukan tak lawan ya, tak alihkan. Ya, saya ambil S2. Nah, itu yang akhir pekan ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 3 hari ya kuliahnya. 3 hari ini mulai pagi sampai sore, sampai malam kadang jam 11 malam. Jadi mata kuliah Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dijadikan depres jadi 3 hari. Jadi Malang ya. Saya kebetulan ini sudah di Pasuruan. Jadi setiap minggu itu bolak-balik Malang saya. Nah itu teman-teman. Nah kebetulan ketika kuliah S2 itu tugasnya itu buat makalah ya. Setiap pertemuan makalah. Jadi ketika saya kerja keliling, ya itu buat makalah setiap hari. Sehingga akhir pekan saya presentasi. Di situ saya sudah kehabisan waktu. Ya, akhirnya rasa sedih itu hilang dengan sendirinya. Ya. Kesedihan itu hilang dengan sendirinya. Saya bisa lulus dengan predikat terbaik. Nah, itu teman-teman. Jadi sebuah kesedihan, kebencian ini jangan dilawan, dialihkan. Dialihkan bagaimana supaya Anda ini bisa menjadi lebih baik, lebih positif daripada kondisi Anda sebelumnya. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin kesedihanmu itu Anda akan bisa memaknai bahwasanya kesedihanmu itu adalah cara Tuhan untuk mempercepat tujuanmu. Loh, saya itu tidak berpikir loh ya kuliah S2 buang-buang uang loh. Lah pikir kayak gitu. Tidak ada kepikiran saya kuliah S2. Ya. Tidak ada kepikiran saya kuliah S2, tapi ternyata ya bisa. Ya. Waktu itu saya nazar ya. Saya akan buat ya, kantor advokat ya. Kan sakit hati tuh. Saya akan buat kantor advokat di rumahmu ya. Ibaratnya di perumahan dia gitu. Dia punya perumahan ya wis pokoknya di kampung perumahan itu. Saya akan tunjukkan pada orang tuamu yang menghina saya gitu. Waktu itu dan kamu juga mengamininya gitu ya. Meninggalkan tanpa pesan. Nah, itu teman-teman. Ya. Sakitnya luar biasa teman-teman ya. Dia minta uang, habis minta uang ya, minta uang beli perhiasan, beli HP ya. Pokoknya tak total itu habis 15 jutaan ya. Ya tiba-tiba hilang gitu, hilang tanpa jejak gitu ya. Kecuali ngabari gitu loh ya, saya sudah tidak suka sama kamu gitu. Itu masih fair gitu loh ya, tidak ada masalah bagi saya. Tapi hilang tanpa jejak. Terus tahun berapa itu ya? Dia telepon saya, nangis gitu. Ya telepon saya nangis minta uang. Ya minta uang mas. You know. Saya mau pulang ke Jawa. Aduh kamu di mana? Di luar pulau. Ya.
Lah suamimu bagaimana? Aku bilang gitu. Uangnya habis. Lo ngapain kok kamu minta ke saya? Saya pernah enggak saya ngajari Anda jelek gitu? Pernah enggak saya ngajari Anda berbohong? Enggak. No nangis gerugu-gerugu wis. Sakno teman-teman tak transfer 2 juta. Kamu butuh berapa? 1 juta. Wis tak kei 2 juta. Nah, setelah itu hilang komunikasi, wis lenyap wis. Ya, memang niat jelek. Saya pada waktu itu saya sudah sembuh. Sudah tidak ada rasa, sudah sakit itu sudah hilang. Baru 2015 ya dengar kabar ya suaminya meninggal. Ya, kena kanker apa? Kanker pankreas atau apa? Ya. Terus orang tuanya ya yang Dokuno itu meninggal juga. Ya, pokoknya keluarga ini hancur-hancuran teman-teman. Ya, itu saya dikasih informasi pada saat saya itu pendidikan profesi advokat. Artinya Tuhan itu mengabulkan hajat saya. Ya. Saya di UNER ya, kuliah di UNER. Ya, ambil profesi advokat di UNER, Universitas Erlangga. Ya, itu di WA, tiba-tiba ada WA ya dari temannya dia juga teman saya ya, cewek juga anak Blitar. Mas, enggak kasihan tak? Nah, saya ceritakan, loh kasihan bagaimana? Apakah kamu enggak kasihan ke saya gitu loh ya? Tak ceritakan kronologisnya. Wah, akhirnya dia marah-marah. Ya, akhirnya dia marah-marah. Wah, enggak kena itu. Itu ceritanya. Ya. Jadi profesi advokat saya dapat, S2 saya dapat. Saya berpikir, oh ternyata dengan kejadian ini ternyata Tuhan mempercepat saya gitu. Ya, untuk jadi seorang advokat, untuk saya punya gelar S2. Loh ya teman-teman ya, jadi jangan berpikir ketika kita ini kena musibah itu selalu berpikir negatif. Ketika Anda bisa mengambil dari sisi positifnya, itu pasti ada banyak manfaatnya yang bisa kita ambil, yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang istimewa. Ya, walaupun saya belum istimewa ya, tapi itu menurut saya seperti itu. Ya. Dari situ akhirnya saya gagalkan ya nazar saya yang ketiga. Ya, buat kantor di apa? Buat kantor di Malang itu. Ya. Sebenarnya bisa saya wujudkan ya. Saya jual ini rumah di Pasuruan. Saya beli rumah di sana. Ya, sudah pasti mahal di sini. Wong ini dekat ya, fasilitas umum ya, dekat sekolah SD, SMP, SMA, ya universitas. Ya. Loh ya, teman-teman. Nah, itu saya gagalkan. Wah, saya lebih jahat nanti ya. Darani Mas Nasi nanti ya seperti itu. Nah, itu tidak sampai situ lagi. 2017 juga mengalami hal yang sama gitu. 2017 ini lebih ekstrim ya. Tidak usah tak ceritakan yang ini lebih ekstrim ya. Saya tidak tahu ya, tidak tahu nanti karmanya itu pasti luar biasa. Saya berusaha untuk tidak emosi, saya berusaha untuk meredam, dan saya fokus untuk karir saya. Gitu. Ya, karena ini lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat. Biasanya, yaitu tadi. Kematian ya, ujung-ujungnya kematian nanti ya. Nah, semoga insaf saja. Paham ya teman-teman Selasa Pagi, jangan kira ya masalah saya juga lebih besar ya daripada masalah Anda ya, cuma saya sudah bisa mengendalikan gitu ya, mungkin Anda masih belum bisa mengendalikan ya, kita belajar. Terus juga saudara Esperia, saya juga pernah alami itu ya, cuma saya heran kenapa cobaan seperti nggak pernah berhenti. Waktu itu sampai Allah mempertemukan seorang yang terus membimbingku untuk menjalani kehidupanku. Cobaan tidak pernah berhenti, ya sama ya, namanya hidup itu seperti itu. Itulah perjalanan spiritual ya. Ketika cobaanmu tidak pernah berhenti ya, terus apa yang Anda alami? Kira-kira meningkat tidak derajatmu?
meningkat enggak sudut pandangmu, meningkat enggak pola pikirmu, meningkat enggak spiritualmu gitu loh ya. Ukurannya di situ. Ya, kita kena masalah yang sulit ya, tapi kita semakin bijak ya enggak ada masalah. Masalah itu adalah proses kita gitu loh ya. Anda tahu batu akik ya? Batu pakik itu kalau mau jadi batu akik itu kan diproses ya. Mari digrindo, dipecah, digosok, terus diwes mau macam-macam. Akhirnya mengkilat, ya, akhirnya menjadi cantik ya. Ya seperti itu. Manusia itu juga seperti itu ya. Ya diproses oleh alam sampai benar-benar bisa menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.